Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Januarta dengan NIM E1112241002 dari Prodi Hubungan Internasional PPAPK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atribusi dalam psikologi sosial. Oke, langsung saja. Apa sih teori atribusi itu dalam psikologi sosial? Jadi, teori atribusi itu adalah kerangka dalam psikologi sosial yang menjelaskan bahwa bagaimana individu itu menafsirkan penyebab perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun itu perilaku orang lain. Intinya dari teori ini itu adalah bahwa manusia itu adalah psikologi awam yang selalu berusaha memahami mengapa sesuatu bisa terjadi. Proses ini tuh mempengaruhi persepsi, emosi, serta tindakan sosial selanjutnya. Nah, ada pula landasan teoritis yang dikemukakan oleh Fritz Heider di tahun 1958. Jadi Fritz Heider itu dianggap sebagai pionir. Ia ini menyatakan bahwa manusia itu cenderung membuat dua jenis atribusi utama, yaitu satu, atribusi internal atau disposisional. Nah, penyebabnya itu berkaitan dengan sifat, karakter, kemampuan, motivasi, ataupun niat seseorang. Contohnya nih, dia ini gagal dalam suatu hal. Apa sih penyebab kegagalannya itu? Karena dia malas gitu. Nah, yang kedua, ada atribusi eksternal atau situasional. Nah, penyebab dari atribusi eksternal ini adalah berasal dari faktor lingkungan, tekanan sosial, peluang, atau kondisi eksternal. Contohnya, dia ini gagal karena soal UAS itu terlalu sulit. Jadi dia gagal. Nah, kita masuk nih ke bias dan distorsi dalam atribusi. Jadi proses atribusi itu tidak selalu objektif. Biasanya itu sering muncul bias kognitifnya, yaitu pertama, fundamental attribution error atau FAE yang disingkat. Jadi, fundamental attribution error ini biasanya disebabkan oleh kecenderungan menilai perilaku orang lain itu sebagai hasil faktor disposisi, bukan situasi. Contohnya, dia marah pasti karena karakternya buruk, padahal mungkin dia itu sedang stres. Nah, yang kedua ini ada actor observer bias. Dia ini mencondong ke pelaku. Pelaku ini menyalahkan situasi, dan ada juga si pengamat. Pengamat ini sering menyalahkan karakter. Nah, contohnya saya itu telat karena macet. Nah, dia itu telat karena tidak disiplin, bukan karena macetnya ini. Nah, jadi yang ketiga ada self-serving bias. Jadi self-serving bias ini, jadi kesuksesan itu adalah atribusi internalnya sendiri, sedangkan kegagalan itu adalah atribusi eksternalnya. Jadi self-serving bias ini itu digunakan untuk menjaga harga diri dia gitu, atau bisa disebut pembelaan. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat, ada defensive attribution. Jadi defensive attribution ini itu bisa sering disebut menghindari rasa takut atau ancaman. Misalnya menyalahkan korban agar merasa dunia lebih adil. Nah, kita masuk ke implikasi teori atribusi dalam kehidupan sosial. Atribusi itu mempengaruhi banyak aspek perilaku manusia, yaitu yang pertama interaksi sosial, penilaian terhadap teman, pasangan, atau kolega yang didasari atribusi yang dibuat. Nah, kesalahpahaman itu sering muncul jika atribusi yang satu ini tuh keliru. Nah, yang kedua tuh ada pendidikan. Guru yang salah mengatribusikan kegagalan siswa pada kemalasan dapat mengabaikan faktor sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Jadi atribusi itu menentukan evaluasi kinerja, promosi, dan konflik antar karyawan. Nah, selanjutnya itu ada kritik terhadap teori atribusi.
Jadi teori atribusi ini walaupun berpengaruh, jadi teori ini punya beberapa kritik-kritik. Yang pertama itu teori ini tuh terlalu fokus kepada ke arah kognisi. Yang maksud dari terlalu fokus pada kognisi ini yaitu mengabaikan emosi, budaya, dan konteks sosial luas. Nah, yang kedua ini ada bias budaya. Jadi teori awal berbasis budaya barat individualistik yang dimana atribusi internal lebih dominan, lebih ke arah dominannya. Yang ketiga itu tidak mempertimbangkan hubungan kekuasaan, misalnya dalam konteks diskriminasi kelompok minoritas. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.